Halo Aga Kareba, Baji-Bajiji, saatnya Anda menyimak Berita Makassar. Bersama saya Freddy Cahya. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. 11 motor terjaring saat polisi gelar razia balap liar di Jalan Andi Petarani, Kota Makassar. Polisi tangkap kakak adik yang menjadi kurir sabu-sabu di Pinrang demi melunasi utang ibunya. Menteri Kesehatan mendesak polisi usut tuntas dokter paru asal Makassar yang tewas tidak wajar di Papua. Kita ke informasi utama. Polisi menggelar razia balap liar di Jalan Andi Petarani, Kota Makassar. Dalam razia, 11 motor terjaring dan para pemiliknya menerima sanksi tilang. Kejar-kejaran mewarnai razia balap liar yang digelar tim Samapta Polrestabes Makassar di Jalan Andi Petarani, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar pada Selasa dini hari. Sebagian pelaku balap liar yang mengetahui kehadiran polisi langsung kabur. Polisi pun tidak tinggal diam, segera mengejar pelaku yang berboncengan hingga jalanan sempit. Kedua pelaku dapat dihentikan setelah terjatuh karena hilang kendali. Saat diperiksa, motor yang dikendarai kedua pelaku telah dimodifikasi menjadi kendaraan balap serta tidak membawa kelengkapan surat berkendara. Bahkan motor tersebut bisa digunakan tanpa kunci kontak. Dalam razia, polisi juga menjaring pengendara motor lain yang membawa minuman keras. Total 11 motor terjaring dengan modifikasi knalpot bising dan diduga akan digunakan balap liar di sepanjang Jalan Andi Pangeran Petarani. Salah satu kendaraan yang mana pada saat berada di Jalan Petarani sempat diamankan, di mana dicurigai kendaraan tersebut melanggar undang-undang, di mana pada saat diperiksa ternyata tidak memiliki baik SIM, STNK. Setelah ditanya dia tidak memiliki BPKB. Kendaraan tersebut untuk kunci kontak langsung. Kemudian setelah beberapa saat melintas satu kendaraan yang mana pada saat diperiksa membawa minuman keras. Kendaraan tersebut yang tidak memiliki kelengkapan baik SIM, STNK serta surat-surat lainnya, akhirnya kami serahkan ke Satlantas Polrestabes Makassar, dan miras yang sempat ditemukan di lokasi tersebut akhirnya kami sita untuk dimusnahkan. 11 motor yang terjaring razia diserahkan ke Satuan Lalu Lintas Polrestabes Makassar, sedangkan para pemiliknya menerima surat tilang dan motornya ditahan polisi selama 3 bulan. Sementara itu, semua minuman keras yang disita bakal dimusnahkan. Raisa Habu melaporkan dari Kota Makassar. Ya, penyidik Polres Goa merampungkan berkas 8 tersangka pembunuhan seorang pria di Dusun Kapoloe, Kabupaten Goa. Sedangkan 5 pelaku sisanya masih diburu. Korban tewas dikeroyok di depan anak dan istrinya karena dituding melecehkan adik salah satu pelaku. Sepekan penyidikan, polisi akhirnya merampungkan berkas 8 tersangka pembunuhan berencana terhadap Mansur Seha, asal Dusun Kapoloe, Kecamatan Biring Bulu, Kabupaten Goa. 7 tersangka diantaranya asal Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, sedangkan seorang pelaku asal Kecamatan Biring Bulu. Dari penangkapan para tersangka, polisi turut menyita barang bukti senjata tajam serta benda tumpul untuk membantai korban. Polisi juga mengamankan 1 pikap yang digunakan para pelaku saat mengepung rumah korban. Berdasarkan pemeriksaan polisi, pembantaian direncanakan setelah adik salah satu tersangka diduga dilecehkan oleh korban. Akibat perbuatannya, ke-8 tersangka terancam penjara seumur hidup. Polisi kini masih memburu 5 pelaku sisanya yang masuk daftar pencarian orang. Sementara laporan pelecehan yang diduga dilakukan korban ditangani penyidik Polres Jeneponto. Kekerasan dilakukan bersama-sama sehingga menghilangkan nyawa seseorang yang dilakukan oleh 13 orang, Erwin dan kawan-kawan. Ya, hari ini kami lakukan press release, ya inilah tersangkanya, yang mana saat ini baru bisa kami amankan 8 dari 13 pelaku. Ya. Dan hal ini tersulut karena di mana saudari RAJ, saya ulangi, saudari dengan inisial RAJ melaporkan dirinya telah dilecehkan oleh korban yang telah meninggal dunia, saudara Mansur.
6 Maret 2023, Mansur Sehat tewas dengan belasan luka tebasan parang dan hantaman batu di sekujur tubuh. 13 pelaku mengepung rumah korban dan melakukan pembantaian dari dalam rumah hingga area sawah saat korban berupaya menyelamatkan diri. Aksi sadis tersebut disaksikan 3 anak dan istri korban. Sehari berselang, rumah pelaku dirusak oleh keluarga korban usai pemakaman. Polisi pun masih berjaga di lokasi perbatasan Goa dan Jeneponto guna mencegah aksi balasan. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Rekaman 2 pelajar berduel di sekitar rumah susun Kelurahan Batu Lapa, Kabupaten Sidrap viral di media sosial. Aksi tidak terpuji ini dipicu masalah sepele. Karena kedua pelaku masih remaja, kasus ini tidak dibawa ke ranah hukum, melainkan diselesaikan secara kekeluargaan. Rekaman berdurasi 30 detik memperlihatkan 2 pelajar di Kabupaten Sidrap berduel di sekitar rumah susun Kelurahan Batu Lapa, Kecamatan Watang Pulu. Video sempat viral hingga akhir pekan kemarin. Aksi tidak terpuji yang tidak pantas ditiru ini dipicu masalah sepele. Salah satu pelaku tersinggung dengan ulah pelaku lainnya. Hari Kamis, 1 hari setelahnya, sekitar tanggal 9, itu bertemu di seputaran SKPD Watang Pulu dan kemudian melakukan perkelahian dengan pemukulan dengan tangan, menendang dengan kaki secara bersama-sama, dan kemudian beberapa orang temannya kemudian memvideokan dan selanjutnya memviralkan. Kemudian pada saat itu kami mendapatkan informasi dari beberapa warga termasuk juga dari beberapa anggota, sehingga saya sebagai Kapolres Sidin Rapang langsung menginstruksikan kepada personil yang ada di lapangan untuk berkomunikasi dengan pihak sekolah. Perselisihan mereka diselesaikan secara kekeluargaan dengan melibatkan keluarga kedua pihak yang dihadiri pengurus sekolah. Kedua pelajar yang berduel juga membuat pernyataan tidak mengulangi perbuatannya sebelum dikembalikan kepada keluarga. Suardi Gatang melaporkan dari Sidrap. Kita beralih ke informasi lain. Kisah miris dialami wanita lanjut usia di Kabupaten Goa yang lumpuh usai dianiaya aparatur sipil negara atau ASN. Meski anak korban telah melaporkan penganiayaan ke polisi, hingga kini pelaku belum mendapatkan tindakan tegas. Di rumah berukuran 4 x 5 meter inilah Mulyati bersama anak tunggal dan suaminya tinggal. Sebelum lumpuh akibat penganiayaan, Mulyati bersama anak lelakinya berbagi peran bergantian merawat suami yang juga sakit. Rumah itu juga menjadi saksi bisu saat Mulyati mendapat tindakan kekerasan yang sadis dari pelaku yang merupakan aparatur sipil negara di Kabupaten Goa pada Sabtu 4 Maret 2023 lalu. Warga lanjut usia ini dianiaya oleh pelaku bernama Halija. Saat itu korban pulang usai jualan pastel keliling desa. Tiba-tiba pelaku mencekram lengan korban dan mendorongnya hingga terjatuh. Mirisnya, meski korban telah meringis kesakitan, namun sang pelaku, seorang pegawai berumur 48 tahun ini, lanjut menginjak tubuh korban. Penganiayaan terhenti setelah dilerai oleh warga setempat. Akibat penganiayaan, korban yang berusia 68 tahun tidak bisa berjalan sehingga hanya berbaring di tempat tidur. Anak korban juga terpaksa memindahkan ibunya ke rumah kerabat karena takut pelaku berbuat nekat. Korban tidak bisa membantu perekonomian keluarganya setelah lumpuh. Suami Mulyati bernama Abdullah juga sakit. Selain merawat suaminya yang sakit, Mulyati menggantungkan hidupnya dengan berjualan kue keliling milik orang lain dengan cara berjalan kaki dari desa ke desa. Sementara anak tunggalnya Ilham bekerja serabutan. Kini Ilham selain bekerja juga harus merawat kedua orang tuanya yang sakit. Ilham telah melaporkan penganiayaan dialami ibunya ke pihak kepolisian. Dipukul. Dipukul? Iya. Itu yang pukul siapa? Saudara sendiri. Om tak? Tante. Tante tak? Iya. Apa masalahnya memang sampai dipukul? Adu mulut. Hmm? Lama memang begitu. Dari dulu sih. Kerjanya ibu apa? Tukang kue keliling. Kue keliling ya? Bawa kue keliling ya? Iya. Terus setelah dia jatuh, diperiksa apa yang penyebabnya katanya? Patah tulang. Patah Tulang ya? Iya. Kalau dari yang kita tahu, ini mata dipukul pakai benda tumpul atau apa? Tidak. Pakai kaki ditendang. Ditendang? Insyaallah dalam waktu dekat kita akan gelarkan dan bila cukup bukti kita akan tingkatkan ke penyidikan. Angka seperti apa yang nanti akan ditempuh ke depannya mengingat korbannya ini adalah lansia?
Tentunya dengan prosedural penegakan hukum, termasuk korban karena ini adalah lansia, nanti kita lihat situasi korban itu, apakah kita penyidik yang mendatangi korban untuk menggali apa fakta yang sebenarnya terjadi. Hingga saat ini tim penyidik Satuan Reskrim Polres Goa masih melakukan penyelidikan. Polisi juga masih menunggu hasil visum dari Rumah Sakit Polri Bayangkara. Dalam waktu dekat, pelaku bersama warga yang menjadi saksi akan diperiksa. Ani Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Polisi menangkap kakak adik yang menjadi kurir sabu-sabu di Pinrang. Kedua tersangka nekat melakukan perbuatan melanggar hukum untuk membantu melunasi utang ibunya kepada rentenir. Fandi Khairudin dan kakaknya Rahmat Khairudin digelandang ke ruang Satuan Reserse Narkotika Polres Pinrang. Kakak beradik itu ditangkap di Jalan Juanda, Kelurahan Macarawali, Kecamatan Watang Sawito karena menjadi kurir sabu-sabu untuk membantu melunasi semua utang ibunya kepada sejumlah pihak termasuk rentenir. Bahkan rentenir mengejar-ngejar ibunya hingga tidak kembali ke rumah. Kenapa kita nekat kayak begitu? Apa nih? Motivasinya karena ibu kami sedang terlilit utang yang sangat mendesak, sehingga tidak ada pilihan lain, tidak ada jalan lain. Kami mengambil langkah ini. Berapa banyak kan? Berapa banyaknya kami tidak tahu persis. Kami cuma diarahkan sebagaimana arahan yang diarahkan oleh teman dia berinisial W. Jadi sehingga kami berada di kantor polisi ini. Kalau ibunya ngutang di mana kemudian? Utang ibu saya itu di pembiayaan, ada di koperasi dan ada di beberapa rentenir. Kedua tersangka adalah warga Kabupaten Goa yang sengaja datang ke Pinrang menggunakan motor untuk mengambil sabu-sabu. Barang terlarang tersebut ditempelkan di sebuah pohon sekitar Jalan Juanda dengan berat 172,56 gram yang dikemas dalam 4 bungkus. Dari pemeriksaan polisi, kedua tersangka diperintahkan seseorang untuk mengantar sabu-sabu yang dipandu melalui ponsel. Namun sebelum mendapatkan perintah, mereka segera ditangkap polisi sehingga komunikasi dengan orang yang memberikan perintah langsung terputus. Barang itu diambil di Pinrang. Rencananya mau dibawa kemana? Itu sementara kita dalami, apakah dia mempasarkan di Pinrang ataukah mau dibawa ke Goa. Polisi telah menyelidiki seseorang berinisial W yang memerintahkan kedua tersangka untuk mengambil sabu-sabu di Pinrang dengan iming-iming membantu melunasi utang sang ibu. Jadi modus operandinya memang yang masih sampai saat ini masih menjadi kendala bagi kita adalah modus operasi tempel tersebut, sehingga kedua tersangka itu mengambil di titik yang sudah ditentukan, kemudian langsung tanpa bertemu langsung ataupun bertransaksi langsung dengan penjual. Saat ini sedang didalami, diseledet di Polda untuk dikembangkan, untuk kita berupaya mengejar inisial W yang berada di Kabupaten Goa sebagai orang yang memberikan instruksi mengambil barang kepada tersangka. Selama operasi dari Februari hingga Maret 2023, Satuan Narkotika Polres Pinrang berhasil mengungkap 17 kasus penyalahgunaan narkotika dengan jumlah barang bukti sekitar 179,32 gram atau senilai lebih dari 230 juta rupiah. Salah satu kasusnya adalah kakak beradik yang menjadi kurir sabu-sabu. Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pinrang.